Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rina Nurul Latifah, mahasiswi KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang saya sedang duduk di kelas KPI 5D. Baik, insya Allah pada saat ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas praktikum dalam mata kuliah teknik khitobah, yaitu mengenai desain model acara dakwah di televisi yang akan menyangkut 9 hal, yakni bentuk acara, 2. Nama acara, 3. Deskripsi dan filosofi acara, 4. Segmentasi audiens, 5. Kualifikasi narasumber acara, 6. Deskripsi konten acara, 7. Durasi dan slot per segmen, 8. Thumbnail, dan 9. Karakter pembeda dengan acara dakwah lainnya. Yuk kita langsung bahas satu persatu. 1. Bentuk acara. Bentuk acara yang akan saya tawarkan yakni berbentuk monolog. Kenapa monolog? Karena saya ingin memfokuskan audiens untuk fokus pada satu suara, yakni suara narasumber tersebut. Tapi tidak hanya seorang narasumber yang bermonolog atau memberikan ceramah, tapi juga dengan disediakan atau ditambah dengan gambar-gambar atau video-video yang menguatkan dari persepsi atau ucapan yang disampaikan oleh narasumber. 2. Nama acara. Nah, nama acara ini yaitu Ngopi atau singkatan dari Ngobrol Perkara Iman, di mana acara ini akan didesain dengan materi yang khusus untuk menguatkan iman dari audiens atau segmen yang akan kita tuju, yaitu perihal keimanan, tauhid, yang pastinya akan saya sampaikan juga bagaimana deskripsi dari pematerian atau konsep dari acara ini pada unsur-unsur berikutnya. 3. Deskripsi dan filosofi acara. Nah, deskripsi acara ini saya ambil salah satu hal yang memang sedang ramai sekarang saya lihat di dalam YouTube. Salah satunya banyaknya orang-orang yang bermonolog dengan memberikan suatu cerita atau misal fakta-fakta sejarah yang memang banyak yang menontonnya gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya kita simpan hal seperti itu di dalam televisi, namun ditambah lagi dengan beberapa hal yang menopang keberlangsungan atau keberjalanan dari dakwah tersebut, dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, deskripsinya yaitu hampir mirip dengan podcast dengan mata atau podcast yang memang memperlihatkan seseorang itu sedang berbicara, sedang memberikan suatu narasi, tapi sendirian dengan gaya bahasa yang modern, yang dimana gaya bahasanya itu tidak nampak seperti orang-orang yang kaku pada umumnya. Bagaimana orang-orang pada umumnya itu memberikan suatu narasi keislaman dengan bahasa yang baku atau misal dengan gaya yang kaku gitu. Nah, menurut saya hal tersebut sudah tidak bisa kita terapkan apabila segmentasi kita adalah kaum milenial. Sekarang kita bisa melihat banyaknya orang-orang menonton di YouTube misal cerita-cerita mengenai hantu atau cerita-cerita tentang mitos gitu. Bagaimana jika kita masukkan salah satu pesan dakwah kita yang memperkuat dalam keimanan mereka, akidah mereka dengan gaya bahasa seperti itu gitu. Sehingga kaum milenial tidak hanya kuat di dalam beretorika, tapi juga dalam akidah atau keimanan mereka. Filosofi acaranya pun, kenapa acaranya itu saya berikan monolog, saya namakan ngopi, saya sampaikan dengan bahasa-bahasa milenial, karena emang itulah gitu, filosofinya itu sesungguhnya zaman sekarang itu kaum sudah merindukan para pemuda-pemudi yang tidak kenyang, tidak tenang tidurnya karena memikirkan keadaan umat. Hal itu sudah sangat dirindukan gitu. Bagaimana seseorang akan bisa menumpas kerinduan tersebut apabila tidak diperbaiki dulu gitu kualitas dari pemuda-pemuda tersebut, pemudi-pemudi tersebut. Hal ini memberikan suatu dorongan kepada saya untuk bagaimana acara ini bisa memberikan dorongan kepada pemuda atau pemudi untuk bisa memperbaiki kualitas diri mereka. 4. Segmentasi audiens. Tentu dari deskripsi dan filosofi telah jelas bahwa segmentasi saya adalah kaum milenial. Kenapa? Karena di dalam suatu riset dinyatakan bahwa
peluang terbesar seseorang atau orang Indonesia ini untuk berbuat kebaikan adalah di dalam kaum milenialnya. Karena kaum milenial sekarang ini adalah orang-orang dermawan, orang-orang yang bisa digerus dengan pikiran-pikiran yang memang kalau misalnya kita memberikan pembekalan yang baik, mereka akan menjadi kaum yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena mereka sudah melek intelektual, mereka sudah melek teknologi. Sehingga kalau misalnya mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang kuat, mereka akan menjadi pribadi yang kuat dan hebat gitu. Tapi begitupun sebaliknya. 5. Kualifikasi narasumber acara. Nah, untuk narasumber acara, saya lebih mendorong kepada para ulama-ulama muda. Karena saya yakin mereka bisa memberikan retorika, bahasa mereka, pembawaan mereka yang lebih santai, yang lebih milenial dengan bahasa-bahasa yang bisa mudah diingat oleh mereka gitu. 6. Deskripsi konten acara. Nah, untuk konten acara ini sendiri, seperti yang tadi saya singgung bahwa acara ini bukan hanya sekedar monolog, ngobrol sendiri gitu, ngomong sendiri, nggak kayak gitu. Tapi dikuat dengan video-video atau gambar-gambar yang memperkuat narasi dari narasumber tersebut. Bisa dikatakan sekarang kita bisa lihat Nesi di YouTube itu. Atau kita bisa lihat sepulang sekolah. Nah, jadi untuk kontennya itu adalah hal-hal yang memang merupakan kekuasaan Allah yang sesuai dengan sains, yang pastinya telah dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka percaya dengan keesaan Allah tersebut. Nah, di segmen terakhir setelah iklan yang terakhir itu adalah suatu penguatan dari video-video atau dari gambar-gambar gitu, yang memang menguatkan dari ucapan yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya. 8. Poster acara atau thumbnail. Seperti ini yang sudah saya buat. Untuk poster acaranya seperti ini, dibuat dengan semenarik mungkin sehingga bisa memikat kaum milenial untuk ikut ambil andil atau nonton acara ini. 9. Karakter pembeda. Nah, di sini karakter pembedanya itu adalah pertama, acara ini ditampilkan di televisi. Sehingga untuk program televisi menurut saya belum ada yang seperti ini. Mungkin di YouTube banyak, tapi di televisi belum ada. Yang kedua, pematerinya itu adalah seorang ulama-ulama milenial gitu. Jadi ulama-ulama muda. Sehingga kita akan memunculkan ulama-ulama baru yang memang itu adalah salah satu kelebihan atau salah satu tabungan untuk kaum muslim di Indonesia. Ketiga, disampaikan dengan bahasa yang ringan dan modern gitu. Jadi di sini kita menekankan kita nggak boleh kalah sama program-program yang memang itu bukan berlandaskan dakwah gitu. Tapi mereka viral, mereka banyak ditonton. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan atau presentasi mengenai tugas praktikum desain model acara dakwah di televisi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.